Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar kuantitatif 1, yaitu latihan soal yang untuk UTBK. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah soal latihan yang pertama, perhatikan gambar di bawah ini. Diketahui yaitu segitiga ABCD. Jika diketahui AC adalah 7, di sini AC adalah 7 cm, kemudian segitiga ABC siku-siku di C ya. Berarti ini siku-sikunya di sini juga C. Kemudian dan CD merupakan garis tinggi. Berapakah panjang CD-nya? Kita mencari panjang CD-nya di sini ya. Jika pernyataan pertama BC-nya adalah 5, BC-nya adalah 5, kemudian BD-nya adalah 3, maka pernyataan yang benar itu bagaimana gitu ya. Di sini kita gambarkan saja ya. Gambarkan saja yang pertama dulu ya, pernyataan pertama, jika diketahui BC-nya adalah 5. BC itu sama dengan 5. Kita gambar lagi di sini ya. C, A, kemudian ini adalah B. Ini segitiga siku yaitu D. Ini juga segitiga siku. Di sini AC-nya adalah 7 cm. Kemudian BC-nya adalah 5 cm. Nah, dari soal ini segitiga BCA atau ACB ini kita bisa gambarkan dulu untuk segitiga siku-siku yang besar ini ya, ABC. Siku-sikunya itu ada di C ya, di sini C. Kemudian A-nya di sini misalkan ya. Kemudian B-nya di sini ya. A-nya itu ada 7 cm dan BC-nya ada 5 cm. Nah, di sini kita bisa menentukan AB-nya. AB-nya itu berarti dengan teorema Pythagoras ya. AB kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah dengan BC kuadrat. Sama dengan 7 kuadrat ditambah dengan 5 kuadrat. Berarti 49 ditambah 25 yaitu 64 AB kuadrat. Maka AB-nya yaitu akar dari 64 berapa? Ya 8 cm. Nah, kemudian kita mencari, ini kan sudah diketahui AB-nya adalah 8 cm ya. Nah, yang ditanyakan adalah CD. Apabila ada dua sudut siku-siku pada segitiga, maka kita bisa mencari beberapa panjang dari siku-siku ini atau segitiganya atau sisinya itu dengan menggunakan perbandingan yang kita pelajari di SMP. Nah, misalkan di sini adalah terdapat segitiga ya. Kita mengacu pada segitiga CAB. Nah, segitiga CAB ini kita misalkan untuk sudutnya pada A ini adalah bintang. Nah, kemudian yang B ini adalah titik. Nah, kalau titik ini kita hitung untuk hitung untuk sudutnya itu yaitu 180. Ini jumlah keseluruhan ya. Jumlah keseluruhan sudut dari siku-siku adalah 180 dikurangi dengan 90 derajat yaitu pada sudut C-nya ya. Kita mengacu pada siku ABC ya, yang besar ini ya. Dikurangi 90 berarti kemudian dikurangi dengan bintangnya. Nah, kemudian di sini kita bisa
mengacu lagi pada segitiga yang kecil, yaitu BCD misalkan. Di sini BCD, maka untuk sudutnya yang di sini saja, misalkan sudut yang di sini saja itu bintang ya, disamakan dengan ini, berarti bintang. Kemudian untuk segitiga C-nya yang di sini itu adalah titik gitu ya. Untuk yang CDA, karena yang D ini adalah siku-siku, kemudian A ini adalah bintang, C-nya adalah titik gitu ya. Kemudian kita bisa menggunakan perbandingan antara sudut segitiga, yaitu segitiga besar BCA dengan BC. Kenapa? Karena di sini yang diketahui adalah BC di sini ya, BC dan AC. Nah, BCA ini kan mencakup AC dan BC, dan BCD itu mengacu pada yang diketahui yaitu BC. Jika yang diketahui AD di sini juga bisa sebenarnya, tapi kita harus mengacunya salah satu aja nggak apa-apa. A do B, ABC dengan C do B ya, ACB dengan C do B. Misal segitiganya yaitu ABC, misalkan ABC yang segitiga besar ya. A itu adalah sudutnya bintang, kemudian B-nya itu adalah B itu titik, kemudian C adalah sudut siku-siku, ini yang besar ya. Kemudian untuk perbandingannya yaitu perbandingan pada segitiga yang kecil, yaitu segitiga yang kecil kita samakan. Kalau ini yang pertama bintang, berarti yang pertama di sudut pada sudut siku-siku yang kecil ini bintang dulu ya, berarti yang C dulu. Segitiga C dibanding dengan maksudnya segitiga C, kemudian untuk bintang ya, kemudian untuk titiknya adalah B, kemudian sudut siku-sikunya adalah D ya. Ini bintang, kemudian titik siku-siku. Nah, untuk perbandingannya kita bisa membandingkan dengan ini ya, AB banding CB, AB banding CB, yang mana bintang titik ya, sama dengan AC banding C do. Nah, ini bintang sama siku-siku, bintang sama siku-siku. Kemudian juga bisa bintang titik siku-siku ya, BC dengan BD, BC banding BD. Nah, kita masukkan yang diketahui di sini. AB udah diketahui ya, AB-nya adalah di sini sudah kita ketahui 8 cm. Kemudian dibagi dengan CB-nya. CB-nya sudah diketahui ada 5, sama dengan AC. AC ada 7. Nah, CD-nya kita bisa ketahui dari sini. Berarti CD sama dengan 35/8. Nah, pernyataan satu saja cukup untuk menjawab CD. Nah, kemudian kita cari untuk pernyataan kedua. Pernyataan kedua kita gambar lagi di sini ya. Di sini pernyataan kedua. Ini A, ini do, ini B, ini C. Sebentar, ini saya hapus dulu. Ini pernyataan 2. Nah, pernyataan 2 menyatakan bahwa si BD itu sama dengan 3 ya. Nah, AC-nya yang diketahui adalah 7 cm ini. Kemudian BD-nya itu adalah 3. BD itu 3.
Nah, BD3 berarti kita harus mencari CD ya. CD ini dengan perbandingan seperti ini ya, segitiga ABC-nya ya. Nah, segitiga kita menggunakan perbandingan segitiga yang besar. Bentar, ini siku-siku, kemudian ini siku-siku, siku-siku. Yang besar ini yaitu ACB, segitiga ABC dibanding dengan segitiga yang ADOC ini ya, yang kecil. Karena kan tadi sudah di BDC ya, pasti nanti bisa untuk mengetahui ADC-nya. Segitiga ADC ya. Nah, segitiga ABC itu berarti kalau kita bentar, ini adalah bintang, sampai kelupaan, ini bintang titik, kemudian bintang, ini titik ya. Berarti kalau ABC bintang titik siku, berarti bintang titik siku di bawahnya ada A bintang titik dulu, berarti ACD ya, yang di bawah. Berarti ini ACD. Nah, untuk perbandingannya kita bisa tuliskan untuk AB banding AC sama dengan AC banding AD sama dengan BC banding CD ya. BC banding CD. Nah, di sini kita masukkan saja AB-nya berapa. AB-nya itu belum diketahui ya. AB belum diketahui. Kemudian AC-nya ada 7. Kemudian AC-nya juga 7 di sini ya. Kemudian AD juga belum diketahui. Nah, AB ini kalau kita tahu di sini ya, AB itu AD ditambah BD. Nah, AD ditambah dengan BD itu sama dengan 7 cm ya. Sama dengan 7 cm per AD. Nah, di sini kita bisa temukan AD-nya berapa ya. Berarti AD kuadrat ditambah dengan ADBD sama dengan 49. Nah, AD-nya itu sudah belum diketahui ya, AD. Kemudian BD-nya itu adalah 3 berarti ya. AD kuadrat tambah 3 BD ya. 3 AD maksudnya, 3 AD sama dengan 49. Nah, kita bisa cari AD-nya dengan menggunakan rumus ABC ya. AD kuadrat plus 3 AD kemudian sama dengan 49 ya. Sama dengan 0. Kita hapus di sini. Ini AD kuadrat plus 3AD min 49. Nah, kita bisa cari dengan rumus ABC AD-nya ya. Rumus ABC itu berarti AD 12 sama dengan min B plus minus akar 4 plus minus B kuadrat min 4 AC ya, dibagi dengan 2A. Min B nya berarti min 3 plus minus akar B kuadratnya adalah 9 min 4 AC.
hanya 1, C-nya 49. 4 kali 49 bagi dengan 2A. 2 kali 1. Nah, ini kita bisa cari ya sendiri, hitung sendiri. Tapi biar menghemat waktu, kita nggak perlu menghitung semuanya, karena yang dibutuhkan di sini apakah cukup saja ya untuk jika diketahui BD itu berapa, BD-nya 3, maka CD-nya itu bisa diketahui apa enggak, gitu aja. Nah, ini kan kita nggak perlu sampai selesai untuk menghitungnya. Nah, jika diketahui AD di sini, nah AD-nya misalkan sudah diketahui ini AD. Nah, kita bisa mencari DC-nya dari mana? Dari teorema Pythagoras. Ya, teorema Pythagoras kalau kita ambil di sini ya, segitiga yang kecil ya, A, Do, C ini ya. Do itu di siku-siku, kemudian A, kemudian C di sini. Nah, AC ada 7, AC-nya 7, kemudian AD-nya yang tadi diketahui ini ya. Misal di sini saya tuliskan min 3 plus minus akar 9 min 4 kali 49 dibagi dengan 2. Nah, hasilnya itu pasti positif ya, nggak mungkin AD itu negatif. Nah, karena itu kita bisa cari, berarti gimana? DC kuadrat sama dengan AC kuadrat min AD kuadrat. Nah, maka untuk CD atau DC-nya ini kita bisa cari ya. Oleh karena itu, pernyataan 1 cukup menjawab. Kemudian pernyataan 2 itu juga cukup untuk menjawabnya ya, cukup menjawab. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang D ya. Pernyataan 1 cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan 2 saja cukup. Oke, apabila ada yang ditanyakan bisa komentar di bawah ya. Oke, terima kasih.